Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah banyak sekali membahas amaliyah-amaliyah dari orang-orang yang katanya ajaran mereka itu 100% sunnah Rasul. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul, nggak ada yang bid'ah. Perkara mereka bilang bid'ah, ada dua kemungkinan. Mungkin nggak tahu dalilnya, berarti goblok. Kalau ngerti dalilnya lalu bilang nggak ada, berarti bohong. Nah kaum muslimin, jadi ajaran mereka itu sudah diklaim 100% sunnah Rasul. Jadi setiap yang mereka amalkan, apalagi mereka amalkan secara rutin, berarti itu sunnah Rasul. Apalagi sudah menjamur amalan tersebut ya, berarti itu sunnah Rasul. Karena itu sudah diajarkan. Nggak mungkin nggak diajarkan. Kalau nggak diajarkan, nggak mungkin begitu banyak yang mengamalkan dan menjadi sebuah amalan yang dibangga-banggakan ya. Dan kita sudah banyak membahas amaliyah-amaliyah mereka, terutama majelis-majelis yang konon katanya itu majelis ilmu. Konon katanya itu majelis solawat. Tapi isinya jauh dari ilmu dan jauh dari ajaran solawat dari Nabi Muhammad SAW. Jauh dari tuntunan syariat Islam. Kadang yang solawatan, yang joget di atas panggung itu perempuan. Dan jelas di atas panggung juga campur baur antara laki-laki dan perempuan. Sudah yang nyanyi perempuan, di atas panggung campur baur laki-laki perempuan, ditambah jogetan pula, ditonton, aduh nggak ngerti lagi lah jumlah penontonnya berapa banyak ya. Ditambah lagi yang di bawah jamaahnya, mereka jingkrak-jingkrak campur baur laki-laki dan perempuan. Pokoknya nggak karuan lah kaum muslimin ya. Coba kita simak video-video yang seperti itu kaum muslimin. Tuku bawang kleru mrico wis kepacut, sayang mong dianggep Semarang kaline budet, sing disayang matane sing disayang Tuh kaum muslimin, campur baur laki-laki dan perempuan. Dan itu banyak yang seperti itu, banyak majelis yang seperti itu, puluhan ya. Dan kalau mau dikatakan mereka itu oknum, oknum apa? Yang datang itu, ya Allah, mungkin bisa ribuan yang datang ke majelis yang seperti itu kaum muslimin. Tuh lihat majelis-majelisnya, apa namanya itu, mafia solawat, yang punyanya Azohir, itu yang datang luar biasa banyak ya. Dan yang seperti itu kok mau disebut sunnah Rasul? Itu Rasul mana yang ngajarkan seperti itu? Hah? Rasul mana yang ngajarkan seperti itu? Laki-laki perempuan campur baur di majelis taklim, di majelis yang katanya majelis solawat. Itu bukan majelis taklim, bukan majelis solawat, tapi itu majelis maksiat, majelis ngumbar syahwat. Makanya wajar kalau kemudian banyak kasus-kasus asusila di pondok pesantren. Ini contohnya. Seorang kiai dan anaknya dilaporkan melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati di pondok pesantren yang mereka asuh di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek pada Rabu 13 Maret 2024. Keduanya adalah M 72 tahun dan F 37 tahun. Pihak Satreskrim Polres Trenggalek telah melakukan pemeriksaan dan interogasi kepada dua orang terlapor dengan mendatangi langsung pondok pesantren tersebut. Dalam pemeriksaan selanjutnya tidak menutup
tidak menutup kemungkinan jumlah korban akan bertambah mengingat ada 12 korban yang teridentifikasi. Namun saat ini baru ada 4 orang yang melaporkan. Nah, ini salah satu kasus yang terbaru kaum muslimin. Harusnya yang seperti ini jadi pelajaran. Kok bisa pondok pesantren terkena kasus yang seperti ini? Ya, karena apa? Apa yang perlu dikoreksi? Apa yang perlu dibenahi? Ya, harusnya introspeksi diri. Karena memang selama ini mereka tidak menjaga batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, di majelis-majelisnya mereka itu sudah diberikan muqaddimah. Bagaimana muqaddimah berzina? Ya, laki-laki perempuan dicampur, bisa jogetan bareng. Bahkan banser pun seperti itu. Laki-laki perempuan boleh jogetan bareng, bahkan boleh juga nyawer biduan. Ya. Itu kan namanya muqaddimah. Itu permulaan, perkenalan bagaimana berzina yang benar. Yang kelihatan syar'i, ya. Itu kan zina. Tapi seolah-olah syar'i, apa? Majelis sholawatan, majelis taklim, dan apalagi lah namanya, ya. Dan kalau dikatakan orang-orang yang seperti itu nggak punya syahwat, itu mustahil. Laki-laki perempuan dicampur, jogetan bareng. Itu kan isi kepalanya sudah tamasya kemana-mana. Ya, kecuali kalau yang di sana itu isinya orang-orang yang nggak normal. Isinya orang gila semua. Ya, kalau nggak normalnya cuma laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sama perempuan, masih punya syahwat. Ya, kalau itu kumpulan orang gila, nah baru nggak punya syahwat. Tapi nggak mungkin. Buktinya apa? Banyak kasus-kasus asusila di pondok pesantren. Ya, banyak kaum muslimin. Kalau kita browsing-browsing kasus yang seperti itu tidak pernah terjadi di pondok pesantren yang disebut-sebut Wahabi, yang dituduh aliran sesat. Karena apa? Karena mereka menjaga jangan sampai mengikuti langkah-langkah syaitan untuk melakukan perzinaan. Dan muqaddimahnya yang seperti itu. Campur baur laki-laki perempuan. Ya, di majelis yang katanya majelis taklim, majelis sholawat. Kalau campur baur laki-laki perempuan itu sudah jelas ngumbar syahwat. Ya. Tapi sayang kaum muslimin, majelis-majelis yang seperti itu tumbuh subur. Ada puluhan majelis yang seperti itu, ya. Majelis maksiat berkedok sholawat. Ya, ada mafia sholawat, ada namanya Az-Zohir, ada namanya Sabilu Taubah, dan macam-macam lah, banyak, ya. Dan alhamdulillah kaum muslimin, ya, sekali lagi kami tekankan, majelis-majelis yang seperti itu 100% bukan ajaran Wahabi, ya. 100% itu bukan ajaran Wahabi. Justru Wahabi lah yang sangat mewanti-wanti, sangat menjaga, sangat berhati-hati terhadap fitnah wanita, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.